Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang mukmin melaksanakan salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum memberikan pengajaran bagi kita semua bahwasannya ibadah yang datangnya 1 tahun 1 kali merupakan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku mukallaf ditugaskan kepada orang mukmin selaku mukallaf untuk melaksanakan ibadah saum wajib 1 bulan penuh dengan hitungan ayyama ma'dudat, artinya hitungan yang sudah ditentukan. Dalam 1 bulan itu mesti full time dari awal sampai selesai. Itu adalah tugas dan kewajiban yang Allah wajibkan bagi semua mukmin. Ikhwan billah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya punya tema atau dikasih judul dengan melatih kemandirian melalui ibadah siam, yaitu kita sebagai mukallaf tentunya ibadah-ibadah yang kita laksanakan, terutama ibadah mahdoh dan juga ibadah goer mahdoh itu adalah tugas dan kewajiban yang mandiri, ya. Maka dalam hukum Islam ada kewajiban itu yang bersifat individu, disebut fardu ain atau wajib ain, dan ada juga fardu kifayah atau wajib kifayah. Maka suatu keniscayaan bahwasannya kita selaku mukallaf ditugaskan, ada taklif dari mukallaf dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tugas, beban dan tanggung jawab daripada mukallaf tentunya bisa dilaksanakan oleh mukallaf, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebankan pada satu hamba, pada manusia di luar batas kemampuan atau kewajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah 286, di mana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa, seorang manusia, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, maka baginya pahala dari kebaikan yang ia kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya juga pahala dari apa yang ia kerjakan. Maka penjelasan dari ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala selaku mukallaf memberikan taklif kepada mukallafnya dengan ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ay la yukalliful maula, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sebagai maula, ya, tidak akan membebani, la yukallifu ahadan fawqa taqatihi, di atas kemampuannya. Jadi semua apa yang Allah bebankan, Allah tugaskan itu pasti akan mampu dilaksanakan oleh manusia. Laha ma kasabat,
baginya apa yang dia kerjakan likulli nafsin jaza'u ma qaddamat min khairin. Jadi setiap jiwa itu akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan amal yang sudah ia laksanakan berupa kebaikan. Itu tafsir laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, dan baginya apa yang ia kerjakan, yaitu wa jaza'u maktaropat min syarrin, di mana ada balasan dari apa yang dia kerjakan berupa kejahatan. Jadi pada prinsipnya apa yang kita perbuat selaku manusia akan kembali kepada diri kita masing-masing. Malah dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam surat An-Najm mulai dari ayat 38, ala tajiru wajiratu wijra ukhra, bahwasanya seseorang itu tidak akan menanggung atas kesalahan daripada yang diperbuat oleh orang lain. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada juga bagi manusia itu kecuali apa yang dia telah usahakan. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Najm, bahwasannya taklif kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu bakal bisa dikerjakan oleh manusia, baik yang bersifatnya tadi perintah atau kewajiban, yang wajib, yang sunnah, yang haram, terus yang makruh dengan yang mubah, itu sudah ada pilihan. Maka dalam usul fikih ya hukum-hukum taklif itu suatu keniscayaan yang mesti harus dilaksanakan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala, berupa kewajiban, ada yang sunnah, terus ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Semuanya itu adalah tugas yang telah ditetapkan, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesial dalam momen Ramadan ini, maka bagi kita semua harus punya pemahaman yang sama, bahwasannya di ibadah Ramadan itu ibadah yang spesial. Di bulan Ramadan itu lengkaplah penghambaan diri kita, taklif dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah Ramadannya, terus dengan qiyam Ramadannya, terus dengan melaksanakan zakatul fitri, dan juga ada malam di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, spesial ibadah saum itu, kata Allah, bagiku dan aku akan mengganjar atau memberikan pahala. Kata Rasulullah, kullu amal libni Adam, setiap amal ibnu Adam, lahu maka baginya, illa siyam kecuali saum. Fa innahu li wa ana azibi, maka saum itu bagiku dan aku akan memberikan pahala atau memberikan ganjaran. Ini terspesialnya bagi kita semua, bahwasanya ibadah saum itu kata Allah sendiri mengatakan bahwasanya itu adalah bagiku, bukan hanya bagi yang melaksanakan ibadah saum, dan Allah langsung akan mengganjar, memberikan pahala, memberikan ganjaran bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah saum. Nah, mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya melatih kemandirian kita, bahwasannya semua yang kita laksanakan taklif dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita bisa melaksanakan dengan mentaati perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada diri kita masing-masing.
Dan mudah-mudahan hikmah Ramadan ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasannya ibadah-ibadah yang kita laksanakan yang begitu dahsyat di bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi magfirah, ibadahnya diterima, ibadah saum yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas atau amalinya saja, tapi ada ruh, ada nilai yang terkandung dari ibadah-ibadah yang begitu luar biasa, terutama di bulan Ramadan. Baik ibadah saumnya, terus ibadah qiyam Ramadannya, mempelajari Al-Qur'annya, terus menyambut atau mengharap datangnya Lailatul Qadar, terus Zakatul Fitri, dan ibadah-ibadah yang lain yang begitu luar biasa. Allah lipat gandakan ganjarannya, dan mudah-mudahan sehabis Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu tampil percaya diri dengan apa amal yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan sesuai hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena dasar iman, wahtisaban dan penuh pengharapan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Maka mudah-mudahan ibadah saum yang dilandaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilandaskan dengan keikhlasan kita, mulai dari niat kita ikhlas melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Terus yang kedua, di dalam pelaksanaannya itu betul-betul ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selesai melaksanakan ibadah saum dan ibadah lain di bulan Ramadan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan mengampuni segala kehilapan dan kealpaan kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan selesai melaksanakan ibadah saum yang kita diamanahi pada tahun ini, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kealpaan dan kehilapan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.